kami akan mengerjakan demonstrasi kontekstual modul 2.3 praktek coaching supervisi akademik. Saya Novi Nafisati dari TK Aisyah 2 Cimahi. Saya Cucu Hermawati dari SMA Negeri 2 Cimahi. Saya Siti Asia dari SDN Negeri Cigugur Tengah Mandiri 1. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bu Siti. Bagaimana kabarnya hari ini Bu Novi? Alhamdulillah baik. Saya dengar hari ini Bu Novi akan melakukan coaching ya? Iya betul Bu, sekarang coaching bersama Bu Cucu. Oh, ya. Nah, saya akan mengawali dengan mengajukan beberapa pertanyaan ke Ibu. Tidak apa-apa ya? Ya, silakan. Pertama-tama saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian kita hari ini ya Bu. Baik, pada coaching hari ini saya akan mengamati mulai dari rubrik penilaiannya, apakah sudah sesuai dengan alur tirta atau belum. Kemudian saya juga akan melihat apakah pertanyaan Ibu berbobot atau tidak. Kemudian juga bagaimana respon dari coachingnya ya. Terus jangan lupa ya prinsip coachingnya, diantaranya kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Iya baik Ibu. Nah, yang ingin saya tanyakan, apa yang akan Ibu kembangkan di coaching kali ini? Potensi apa? Ya, mungkin yang akan saya kembangkan yaitu diantaranya presence ya Bu ya, kehadiran penuh, kemudian memberikan pertanyaan yang berbobot. Yang keduanya, yang ingin lebih spesifiknya yang mana? Mungkin saya akan ke mendengarkan secara aktif. Mendengarkan Ya. secara aktif. Nah, kalau begitu indikatornya, ketercapaiannya yang diinginkan dalam proses coaching kali ini bagaimana? Iya, saya harus menggali permasalahan dari coach, kemudian supaya coach menemukan masalahnya sendiri dari apa yang dia sampaikan gitu. Menemukan solusinya sendiri ya Bu ya? Iya, betul. Nah, harapan Ibu setelah mengadakannya coaching ini gimana? Ya, saya harap coach itu menemukan masalahnya sendiri, menemukan solusinya sendiri. Ya. Kemudian juga coach dapat menjelaskan, kemudian menentukan langkah-langkah, kemudian dapat mengimplementasikannya nanti setelah menemukan solusinya. Siap ya. Kalau begitu nanti Ibu siap-siap mungkin coaching sama Ibu Cucu. Iya, siap. Mudah-mudahan lancar, semua alurnya tercapai, dan apa yang bisa permasalahannya ada solusinya. Ya, siap. Mangga ya. Terima kasih Ibu. Mangga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salahnya. Iya. Assalamualaikum Bu Novi. Waalaikumsalam Bu Cucu. Apa kabarnya nih hari Baik, ini? alhamdulillah. Alhamdulillah. Mengganggu nggak Bu? Enggak Bu, bagaimana Bu? Ada yang bisa saya bantu? Ya, begini, saya tuh ingin diskusi ya dengan Ibu terkait permasalahan pembelajaran di kelas saya Bu. Oh begitu. Iya. Ya, kira-kira ada masalah apa nih Bu? Begini, saya tuh mengajar di kelas 12. Mengajar ekonomi itu kan ini ya Bu ya selain teori juga kan ada hitungan-hitungannya Ya, tuh. betul. Sehingga terutama siswa laki-laki ini yang kadang tidak mau mengerjakan tugas-tugas saya Bu gitu. Entah kenapa, apakah terlalu sulit ataukah apakah saya yang menjelaskannya kurang jelas, tapi pada saat pembelajaran kalau saya tanya ke mereka, paham Bu, paham gitu ya, kan, tapi ya. ternyata tugas-tugas selalu tidak masuk gitu. Ini ada beberapa siswa yang tidak pernah mengerjakan tugas. Itu Bu permasalahan yang sedang saya hadapi saat ini. Ya. Ya, jadi saya tangkap ya Bu ya, tadi Bu Cucu cerita kalau misalnya
dari anak laki-laki dan anak perempuan ada perbedaan ya Bu ya, cara tangkap pembelajaran khususnya anak laki-laki ya Bu ya. Betul. Betul. Nah, setelah mendengar cerita Ibu ini, apa yang Ibu harapkan dari cerita Ibu, apa yang akan Ibu lakukan nantinya? Yang ingin saya harapkan sih semua siswa baik laki-laki maupun perempuan itu memiliki tanggung jawabnya sebagai siswa gitu. Kalau ada tugas ya dikerjakan. Kalau misalkan tidak paham, saya ingin si siswa ini langsung bertanya ke saya kesulitannya di mana. Karena kan akuntansi ini kan menghitung ya Bu ya. Betul. Kalau salah satu tidak paham, misalkan di siklus yang A-nya tidak paham, berarti kesininya kan tidak ngerti gitu kan. Nah, inginnya saya sih harapannya si siswa ini dari awal dia memahami gitu kan. Tapi kalau ditanya sama saya ya diam saja gitu. Saya pikir diamnya mereka itu ya paham gitu kan. Ternyata tugas-tugasnya hanya beberapa saja yang masuk gitu. Apakah Ibu sudah menelusurinya? Apakah penyebabnya itu dari mana gitu? Ibu sudah tahu penyebabnya, identifikasinya? Ya, kemarin saya bertanya gitu ke beberapa siswa, kenapa gitu kok ini tugasnya tidak dikerjakan, hanya 1-2 gitu dari beberapa tugas. Mungkin apakah pembelajaran ekonomi ini terlalu membosankan buat mereka gitu, atau pembelajaran saya yang membosankan buat mereka gitu. Pas saya telusuri ya memang banyak kalau siswa perempuan sih udah paham karena mereka rajin-rajin kan ya Bu ya. Ini nih yang laki-laki nih diemnya itu ternyata apakah tidak mau mengerjakan atau paham gitu kan. Ternyata setelah saya telusuri memang pelajaran ekonomi ini yang memboringkan Bu. Kalau kitanya mengajarnya gitu-gitu aja, mereka ternyata bosen gitu kan. Nah itu mungkin karena materinya membosankan, atau mungkin cara mengajar saya yang kurang mereka senangi. Itu sih pengamatan saya kemarin itu. Ya Ibu, bagus ya pengamatannya, mungkin mendalam ya antara laki-laki dan perempuan. Ya oke. Jadi kira-kira nih seperti apa kondisi ideal yang diharapkan dari Ibu tentang permasalahan ini? Yang saya harapkan sih dari mereka itu dipahami, materi bisa dipahami, kemudian kalau ada kesulitan langsung ditanyakan, kemudian setelah itu mereka rajin lah gitu mengerjakan tugas ini gitu kan. Itu sih Bu yang saya harapkan. Oke Ibu, bagus sekali ya harapannya ya. Nah kemudian apa ada hal lain yang bisa memotivasi supaya anak itu seperti yang Ibu harapkan tadi? Rencananya sih Bu, saya mau melaksanakan pembelajaran diferensiasi ya. Karena saya lihat yang siswa ini mereka tuh senang lebih ke aplikasi gitu kan, ke games gitu. Nah kedepannya mungkin saya akan asesmen dulu Bu, kemana minat anak ini, apakah mereka minatnya ke video gitu kan, ke materi langsung, atau penugasannya mau seperti apa gitu kan. Apalagi kelas 11 ini ya Bu, peralihan kan, dia menuju dari remaja ke dewasa gitu, butuh pengakuan, sehingga mereka tuh suka nyeleneh gitu kan sikapnya itu. Nah ternyata mereka senangnya ngotak-ngatik aplikasi atau medsos gitu Bu. Nah mungkin kedepannya saya akan kayak pilihan gitu ke mereka, mau tugasnya mau seperti apa nih sesuai dengan minat mereka. Itu sih. Oke, bagus sekali ya Bu ya. Nah setelah Ibu tadi menjelaskan tentang pilihan tadi, apakah ada metode pembelajaran yang sudah berhasil yang pernah Ibu lakukan? Sempat Bu, metode pembelajarannya, penugasannya di kelas itu saya putar video dulu, kemudian melihat yang sedang viral saat ini. Nah itu sempat mereka tertarik gitu, antusias. Mungkin kedepannya saya juga akan pembelajarannya seperti itu gitu. Diferensiasinya mungkin
saya tidak harus menjelaskan materi secara keseluruhan, Ya, tapi betul. menggali mereka sesuai dengan kemampuan mereka. Oke, luar biasa ya Bu Cucu ya. Nah, kalau misalnya kita bisa memberi rating atau nilai ya dari Assalamualaikum Bu Novi. Waalaikumsalam Bu Siti. Gimana nih setelah coaching kemarin bersama Ibu Cucu ya? Bagaimana? Ya alhamdulillah Ibu proses coaching berjalan lancar. Bu Cucu sebagai coach aktif sekali ya. Kemudian kami obrolannya mengalir gitu Bu. Siap. Pas performa Ibu pas coaching tadi, kira-kira apa saja nih yang menurut Ibu sempurna atau bagaimana? Ya, sejak awal kita sebelum melakukan coaching kita ngobrol dulu kan Bu ya, apa yang harus saya lakukan itu lebih ke kompetensi mendengarkan ya Bu ya, mendengarkan dengan aktif. Nah, saya mendengarkan penjelasan apa masalah dari coach tersebut, kemudian saya rangkum, saya summarize ya apa yang beliau bicarakan, kemudian saya menggali pertanyaan lebih agar semakin muncul lagi solusi-solusi yang beliau harapkan. Alhamdulillah ya. Bolehkah saya menyumbang penilaiannya? Silahkan Ibu dengan senang hati. Ternyata setelah saya amati dari coaching Ibu tadi, memang itu sesuai ya Bu, alurnya sudah sesuai, rubrik penilaiannya juga sudah sesuai. Tapi kira-kira mungkin banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang lebih yang lebih menggali. Di situ mungkin Ibu ya harus lebih sumber-sumbernya mungkin bagaimana untuk pertanyaan-pertanyaan yang lebih berbobot yang betul-betul menjurus ke masalah yang dihadapi oleh coach. Kemudian yang lainnya itu sudah bagus Bu, sudah istilahnya sudah mau ke sempurna nih gitu coaching kali ini ya. Bagaimana Ibu mendengar istilahnya pendapat saya dari coaching? Alhamdulillah Ibu, terima kasih banyak. Ibu sudah menilai saya cukup saya terima Ibu ya, alhamdulillah. Mungkin penilaiannya baik gitu menurut saya gitu. Ya, kalau kemudian bagaimana nih, apa yang menurut Ibu harus ditingkatkan di dalam coaching ini? Ya, mungkin saya akan terus berlatih mengenai coaching ini ya Bu ya. Mungkin saya harus lebih banyak belajar mencari referensi-referensi yang lain, bagaimana melakukan coaching dengan benar, bagaimana cara memberikan pertanyaan berbobot, kemudian bagaimana mendengarkan dengan baik, kemudian presence-nya gitu, keseluruhan saya masih harus belajar lagi Bu. Mudah-mudahan rencana Ibu untuk mengikuti atau lebih menggali lagi tentang coaching ini nanti semangat untuk menggali laginya. Nah, untuk kedepannya kira-kira apa yang ingin Ibu capai dalam coaching nanti? Untuk coaching selanjutnya mungkin saya harap lebih baik dari coaching sebelumnya, karena memang harus berproses ya Bu ya, karena proses itu tidak mudah dan tidak sebentar. Ya betul, waktunya saya harus banyak latihan mengenai coaching, proses coaching yang baik dan betul gitu. Ya, mungkin untuk kali ini itu saja yang dapat saya sampaikan pada Bu Novi. Yang selebihnya sudah bagus. Mudah-mudahan nanti kita bisa sama-sama belajar lagi tentang coaching ini. Ya baik, terima kasih banyak ya Ibu. Sama-sama. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam.